Bapak Ibu lihat nggak mahasiswa kayak gitu? Kalau kita ngajar, harusnya 2 jam, 2 kali 50 menit. Di 50 menit pertama Bapak Ibu kemudian mengatakan, aduh saya ada rapat sehingga kuliah kita ini terpaksa saya potong sampai segini. Mahasiswanya bersorak gitu ya. Bukannya aduh Pak, kita lagi enak-enaknya gitu ya, Bapak potong begini. Ada tak mahasiswa yang gitu? Nggak ada gitu ya. Ya mungkin karena kita ngajarnya juga nggak seperti nonton itu sepak bola. Coba nonton sepak bola, azan subuh aja, emangnya tinggalin ke masjid dulu? Ini tinggal apa, penalti nih. Yang kemarin itu apa lawan apa sih? Belanda lawan Costa Rica itu, saya ingat betul itu. Azan subuh itu udah mau penalti itu. Emang siapa ya kemudian yang apa namanya meninggalkan televisi kemudian ke masjid? Nggak banyak gitu ya. Karena demikian menikmatinya. Nah, apakah mahasiswa kita demikian menikmati berada di kelas kita sehingga mereka sayang untuk ini dipotong gitu ya? Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan komentar-komentar mahasiswa saya tentang kuliah saya. Salah satunya tentang itu ya. Oke, jadi saya tuh ingin jadi dosen yang first rate lah, yang paling jagoan lah gitu ya. Nah, kalau saya ingin jadi yang paling jagoan, jadi saya harus belajar gimana jadi jagoan ngajar gitu kan, betul nggak? Asal tiba-tiba jadi jagoan nggak pernah belajar gitu ya. Jago silat aja perlu belajar kok. Ini mau jadi jago silat kemudian cuma berapa aja gitu ya, nggak bisa dong. Iya, setuju kan Bapak Ibu ya? Nggak pernah baca-baca tentang ngajar, gimana ngajar yang benar. Loh, mau jadi dosen yang bagus, nggak bisa dong. Nah, jadi what would that mean? Nah, jadi kita tuh harus juga baca-baca gitu ya. Nggak harus beli buku deh, yakin. Internet itu demikian banyak informasi yang ada di internet. Bapak Ibu bisa tinggal ya, yang jadi masalah tuh saking banyaknya susah milihnya, betul nggak? Lebih susah dari milih istri kayaknya. Saking banyaknya, kalau istri kan opsinya kan udah terbatas gitu ya. Yang suka sama saya juga terbatas kok. Bahkan nggak ada gitu. Nah, jadi be familiar with the literature. Jadi baca-baca gitu ya tentang literatur, tentang ngajar. Ini yang nggak pernah kita lakukan, betul nggak saya? Ini kan harus kita lakukan. Kemudian best practice gitu ya. Ngobrol dengan teman-teman, kalau berhadapan dengan masalah gini gimana sih Bapak mengatasinya, gimana sih Bapak Ibu mengatasinya, gimana memotivasi mahasiswa gitu ya, gimana membuat mahasiswa itu ngerjain PR gitu ya. Kan itu pertanyaan yang menarik. Saya ingat betul waktu saya habis S3 tahun 94 itu ngajar ya mata kuliah statika yang saya ajar sekarang. 3 SKS, jadi 2 jam plus 1 jam. Kasih PR 2 kali seminggu. 2 jam kasih PR, ya sejam juga kasih PR. Pertama, itu dulu saya periksa sendiri, itu semua PR saya periksa sendiri. Kalau sekarang udah punya asisten. Nah, waktu itu periksa PR di awal-awal saya pikir, waduh, ini mahasiswanya berapa ya? 50, 60, 50-an. Periksa sendiri, 1 minggu 2 kali. Saya pikir ini tugas berat nih buat saya. Ternyata enggak. Betul nggak Bapak Ibu? Periksa PR itu bukan tugas berat. Kenapa? Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mensortir. Ini mazhab ini mazhab ini mazhab ini. Ada 4 atau 5 mazhab. Iya kan? Mazhab itu sampai ke titik komanya sama. Ada yang namanya sama gitu. Nyontek kok sampai nyontek nama gitu. Nah, ternyata nggak sulit. Ya oke lah, 5 mazhab, ada 5-6 orang itu saya sebut outliers, kerjain sendiri kemudian ngaco-ngaco gitu ya. Ya, jadi yang bisa cuma 10 dari 50, betul nggak? Ada 5 mazhab plus 5 outliers, cuma bisa 10 gitu ya. Jadi yang mazhab ini yang periksa nilai yang paling atasnya aja, semua pasti sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat mahasiswa benar mengerjakan tugas, belajar dari tugas yang saya berikan ya, betul nggak? Pertanyaannya bukan bagaimana membuat mahasiswa mengerjakan itu. Kalau membuat mahasiswa mengerjakan itu lagi sih udah mereka kerjakan dengan nyalin. Tapi bagaimana mereka belajar dari tugas yang saya berikan?
Ya akhirnya saya baca-baca dari internet segala macam, ada yang namanya kolaboratif learning. Biarkan mereka memang kerjasama, tapi buat kelompoknya saya yang ngatur, kelompok ini ketemu di waktu tertentu dengan pengawasan asisten. Jadi mereka benar-benar kerjasama. Ya kan itu kan tujuan kita adalah bagaimana mereka belajar dari PR yang kita berikan. Bukan bagaimana mereka kemudian menuliskan itu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang apa namanya, saya bisa cerita tentang my best practice membuat mahasiswa datang tepat waktu. Tahu nggak? Bapak Ibu mungkin punya masalah dengan bagaimana membuat mahasiswa datang tepat waktu. Ada dosen yang mengatakan, kelas saya jam 7, pintu ditutup, Anda kembali masuk lagi. Saya awalnya juga begitu, tapi sekarang nggak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah hampir setiap sesi kuliah itu kuis. Nah, nanti saya juga akan cerita kenapa kuis. Ada research base-nya. Jadi apa yang saya lakukan, kuis itu di awal. Ya kan, kalau terlambat ya dia terlambat dengan kuis. Tapi yang membuat yang saya buat lebih menarik lagi untuk datang cepat adalah soal kuis ditayangkan 5 menit sebelum jam 7. Apa nggak menarik tuh? Tapi nggak boleh nulis. Anda boleh lihat soalnya, Anda boleh mikir gitu ya, Anda nggak boleh nulis. Nah kan menarik tuh, 5 menit sebelumnya udah lihat dulu gitu ya, udah bisa mikir-mikir gitu. Nah itu kan membuat mereka datang tepat waktu. Yang emang nggak bisa ya udah, rumahnya jauh gitu ya, angkotnya ngetem melulu gitu ya, udahlah nasibnya lah gitu kan, nggak lihat soal dulu gitu terlambat. Nah jadi best practice ini kan kita cerita-cerita tuh dengan teman-teman kita, gimana sih caranya? Pernahkah, pertanyaan saya, kita tuh ngomongin tentang ngajar itu ke teman-teman kita? Oh, jarang sekali. Padahal kita bisa banyak belajar best practice. Dan ada baiknya Bu, itu difasilitasi. Katakan di tiap program studi itu ada pertemuan sebulan sekali. Dosen itu bisa cerita gitu ya. Jadi belajar best practice dari teman-teman dosen gitu ya. Nah, setelah itu ya we have to do continuous improvement gitu ya. Jadi ya kita terus perbaiki kuliah kita. Dan ini baru dikatakan professional educators itu. Adalah belajar-belajarnya. Kemudian kita cobakan di kelas kita. Setelah kita cobakan, maka kita sharing ke teman kita gitu ya. Kemudian ya kita perbaiki untuk tahun depannya. Oke? Nah, jadi cara kita belajar mengajar itu biasanya seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi pada waktu saya kuliah dulu, dosen mana sih yang paling enak ngajarnya, betul nggak? Kita kan punya favorit dosen gitu ya. Saya niru cara dia ngajar. Dosen mana sih yang paling nggak enak ngajarnya? Itu yang tidak saya tiru, ya kan gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah I learn from apa yang saya alami, saya pakai. Kadang-kadang kita akses apa sih yang nggak jalan gitu ya. Kemudian refleksi gimana gitu ya. Kemudian ya saya coba perbaiki. Tapi apa betul sih bapak-bapak yang udah ngajar berkali-kali itu pernah sih ini apa sih masalahnya mahasiswa tadi? Kita selalu mengatakan mahasiswanya malas-malas ya, nilainya jelek melulu gitu ya. Kita nggak pernah berpikir, is there something wrong with me gitu ya. Nah, kita jarang sekali berpikir gitu. Jadi apa yang terjadi adalah kita tidak pernah memperbaiki ngajar kita karena kita selalu menyalahkan mahasiswa. Anak sekarang nggak mau baca buku. Iya. Mereka biasanya bacanya itu bukan lagi dari buku segini, mereka bacanya pakai ini kok iPad gitu ya. Mereka generasi yang berbeda dengan kita. Anak sekarang beda banget dengan kita, ya pasti beda. Bapak dulu nggak pernah main video games kok. Baru sekarang aja gitu ya. Nah, jadi kita jarang sekali melakukan ini gitu ya. Kalau ada masalah kita selalu menyalahkan mahasiswanya yang salah. Kita selalu menyalahkan lingkungan, betul nggak? Zaman saya dulu kalau saya waktu kuliah itu nonton TV, TV-nya hitam putih. Acara hiburannya itu cuma kamera ria gitu ya.
Kalau zaman sekarang, TV-nya itu, kalau mahasiswa kos di tempat yang ada TV kabel, itu 60 channel. Ada yang film semua, ada yang nyanyi melulu, ada yang kartun semua, ada yang masak melulu gitu, mbak gitu ya. Ada itu channel yang masak melulu gitu. Ada yang fashion melulu gitu ya. Nah memang lingkungannya beda gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan mahasiswa yang beda dengan kita, dan bagaimana kita bisa membuat mereka belajar? That's the question gitu ya. Lingkungan biarin begitu, tapi bagaimana saya membuat mereka belajar? Oke, jadi ini jarang kita lakukan, ini harus kita lakukan. Tapi ini saja tidak cukup. Saya harus mengatakan bahwa ini aja tidak cukup. Kita harus share itu best practice dengan teman-teman kita tadi. Jadi teman kita juga mengalami hal-hal yang kita alami, kita share bagaimana mereka mengatasi gitu ya. Nah, yang ketiga seperti yang saya katakan tadi, ya baca-bacalah gitu ya.